Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmiatus Saada dan saya di sini akan menjelaskan tentang peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembangunan ekonomi syariah. Nah, di sini tuh ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Di antaranya definisi keuangan sosial Islam, yang kedua prinsip-prinsip keuangan sosial Islam, yang ketiga peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan ekonomi, yang keempat keuangan sosial Islam dalam pemberdayaan masyarakat, yang kelima keuangan sosial Islam dalam pendidikan dan kesehatan, yang keenam keuangan sosial Islam dalam pengentasan kemiskinan, dan yang terakhir tantangan dalam implementasi keuangan sosial Islam. Yang pertama tentang definisi atau pengertian keuangan sosial Islam. Nah, tujuan utama keuangan sosial Islam ini ialah untuk menyediakan kebutuhan orang miskin serta mengurangi tingkat kemiskinan mereka yang signifikan meningkat, karena di Indonesia ini angka kemiskinan itu semakin meningkat. Maka diadakannya keuangan sosial Islam ini untuk mengatasi atau akan menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, prinsip-prinsip keuangan sosial Islam. Nah, di sini tuh ada beberapa prinsip yang diantaranya ialah adil dan berbagi. Dalam keuangan Islam, distribusi kekayaan yang merata merupakan landasan utama dari keuangan sosial Islam. Terus yang kedua adalah transparansi dan keadilan. Keterbukaan dalam transaksi finansial dan penegakan aturan yang adil menjadi poin utama dari keuangan sosial Islam. Yang terakhir adalah prospek jangka panjang. Nah, keberlanjutan dan keadilan intergenerasi menjadi fokus utama dari prinsip keuangan sosial Islam itu sendiri. Poin yang ketiga adalah peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan ekonomi, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, pilar stabilitas. Nah, pilar stabilitas ini menyediakan sumber dana yang stabil dan berkelanjutan untuk menjadi proyek pembangunan ekonomi. Yang kedua, penekanan pada keadilan, mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil dan inklusi sosial di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur, membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui proyek-proyek infrastruktur yang layak dan berkesinambungan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, presentator kedua, yaitu Irfan Maulana Ahsan. Untuk poin berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan sosial Islam dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk keuangan sosial Islam dalam pemberdayaan masyarakat ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu pendidikan keuangan, yang kedua kewirausahaan inklusif, dan yang ketiga skema perlindungan sosial. Pendidikan keuangan memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan tentang manajemen keuangan yang islami. Jadi, biar orang-orang itu atau bisa dikatakan masyarakat itu tidak awam dan lebih paham tentang manajemen keuangan agar mereka tidak mudah tertipu, seperti itu ya. Jadi kita itu harus memberikan pembelajaran tentang manajemen keuangan, seperti itu. Kemudian kewirausahaan inklusif. Nah, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Kemudian ini juga berkaitan dengan pendidikan keuangan. Kenapa? Karena kalau kita sudah memahami tentang manajemen keuangan, baru setelah kita memulai bisnis atau kewirausahaan, maka di dalamnya insya Allah itu salah satu kunci sukses terhadap usaha kita yang bakal dikembangkan oleh masyarakat, seperti itu. Karena apa? Kalau kita tidak tahu ilmu tentang manajemen keuangan, maka di sana akan timbul suatu konflik, seperti itu. Makanya kita itu penting memahami tentang pendidikan keuangan. Kemudian setelah kita paham tentang pendidikan keuangan, baru kita langsung terjun ke lapangan untuk melakukan suatu kewirausahaan. Dan pastinya itu harus didukung oleh pemerintah setempat, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, skema perlindungan sosial. Nah, menyediakan perlindungan sosial dengan konsep yang adil dan berlandaskan etika keuangan Islam. Kemudian poin kelima yaitu keuangan sosial Islam dalam pendidikan dan kesehatan. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu inklusi pendidikan dan program kesehatan komunitas. Itu menyediakan akses pendidikan yang merata melalui pembiayaan yang berbasis keuangan sosial Islam. Ini untuk inklusi pendidikan. Maksudnya ialah menyediakan akses pendidikan yang merata melalui pembiayaan yang berbasis keuangan sosial Islam. Maksudnya adalah pemerintah itu menyediakan pendidikan yang berbasis pembiayaan tetapi sesuai dengan ajaran agama Islam. Tidak ada yang namanya penekanan terhadap seseorang ya untuk melakukan pembayaran terhadap uang pendidikannya seperti itu. Tidak ada yang namanya korupsi seperti itu. Kemudian program kesehatan komunitas mendukung inisiatif kesehatan komunitas dengan prinsip keuangan yang inklusif dan bertanggung jawab. Kemudian poin yang keenam yaitu keuangan sosial Islam dalam pengentasan kemiskinan. Ini tuh dibagi menjadi dua juga. Yang pertama pemberdayaan ekonomi, yang kedua penanggulangan pengangguran. Nah, pemberdayaan ekonomi ini maksudnya ialah memberikan akses keuangan yang merata untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini maksudnya apa adalah ya, kita masuk ke pembahasan yang tadi ialah kita itu harus memberikan peluang keuangan, maksudnya itu kita tuh memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk menciptakan apa ya, sehingga nanti itu masyarakat bisa menjadikan perekonomian di Indonesia itu bagus gitu, semakin lancar dan pemerataan perekonomian. Jadi kita tuh tidak diskriminasi, tidak milih-milih seperti itu ya. Kalau orang kaya itu baru dipermudah, sedangkan kalau orang miskin itu tidak seperti itu. Jadi jangan seperti itu ya. Kemudian poin kedua yaitu penanggulangan pengangguran. Jadi kita itu harus mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja demi pengentasan kemiskinan. Jadi kalau kita ada seseorang yang ingin mengembangkan bisnisnya, kita itu harus mensupport. Karena apa? Kalau bisnisnya itu sukses, maka di sanalah akan terciptakan lowongan pekerjaan. Dan orang-orang yang awalnya pengangguran bisa bisa memanfaatkan peluang tersebut. Nah, dari hal itu kemiskinan di Indonesia itu akan hilang seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang tantangan dalam implementasi keuangan sosial Islam. Nah, tantangannya itu ada 3. Yang pertama itu kepatuhan syariah, yang kedua keseimbangan finansial, dan yang ketiga dukungan komunitas. Nah, kepatuhan syariah mengimplementasikan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, keseimbangan finansial, mencapai titik keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan aspek sosial dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, dukungan komunitas, menggalang dukungan komunitas serta partisipasi aktif dalam program keuangan sosial Islam. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.